Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, saya Rivaldo Noval Putra Santosa selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang. Senang sekali pada kesempatan ini kita bertemu dalam podcast Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Masih dengan doa yang bersama bahwa sahabat Bawaslu senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebagaimana yang telah diketahui bersama oleh sahabat Bawaslu semua bahwa saat ini seluruh sektor publik, sektor pemerintah di Indonesia tengah mengalami apa yang namanya efisiensi anggaran. Namun hal ini juga berdampak di Badan Pengawas Pemilihan Umum, baik itu di tingkat pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Namun khususnya di Bawaslu Kota Magelang, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Walaupun di tengah keterbatasan anggaran, kita tetap menjalankan mandat konstitusi untuk senantiasa melaksanakan program-program pengawasan di Kota Magelang. Pada edisi podcast kali ini, kita akan membahas dengan tema menjaga integritas pemilu di tengah keterbatasan anggaran. Pada kesempatan ini telah hadir narasumber yang luar biasa di tengah-tengah kita, yaitu Ketua Bawaslu Kota Magelang, yaitu Bapak Mauludin Taufik. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang Mas Waldo. Selamat siang, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Pak. Amin. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua, Pak Mauludin Taufik. Pada kesempatan ini sudah meluangkan kesempatannya, meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast Ngasep edisi kali ini. Izin Pak Ketua, mungkin saya melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita ketahui bersama saat ini seluruh sektor pemerintahan di Indonesia tengah mengalami apa yang namanya efisiensi anggaran ya Pak. Hal ini juga berdampak di Bawaslu seluruh tingkatan baik itu pusat, provinsi dan kabupaten kota. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya Pak, khususnya di Bawaslu Kota Magelang. Mungkin langsung saja dari beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama berkaitan dengan tantangan utama Pak Ketua, bahwa dalam kondisi yang terbatas ini Pak, dengan anggaran terbatas, kita masih diberikan kewajiban mandat konstitusi untuk terus melaksanakan program-program kegiatan baik itu pencegahan, pengawasan dan program-program lain yang memang sudah diturunkan dari Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang pertama sebetulnya tantangan utama apa sih Pak yang berdampak di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Magelang dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemilu mendatang? Monggo Pak Ketua. Terima kasih Mas Waldo. Mas Waldo ini Polsek Bawaslu Kota Magelang. Alhamdulillah ini saya moderatori langsung oleh Polsek Bawaslu Kota Magelang. Yang pertama sebetulnya kami berharap, kita semua berharap mungkin ya, termasuk Bawaslu juga berharap kondisi ini cepat pulih kan gitu. Cepat pulih, kita juga semuanya juga dapat anggaran seperti sedia kala gitu, cukup katakanlah gitu. Namun demikian karena kita ini kan tidak bisa lari dari keadaan ini kan, nggak mungkin kita kemudian berkeluh kesah, lari, bahkan kita tidak mau melaksanakan kegiatan-kegiatan di Bawaslu, kebawasluan hanya karena tidak memiliki atau anggarannya akan terbatas kan gitu kan nggak mungkin juga kan gitu. Nah, yang paling mungkin Mas Waldo, karena ini kan kita itu dituntut untuk memiliki integritas di kepemiluan. Jadi integritas pemilu itu harus kita pegang teguh sebagai penyelenggara pemilu. Dalam hal ini kita di Bawaslu ataupun semuanya lah ya, termasuk di Bawaslu Kota Magelang. Karena integritas pemilu itu ke depannya itu dituntut untuk menghasilkan pemimpin yang benar-benar lahir dari dan dipilih oleh rakyat, ya kan, secara baik kan gitu. Di dalamnya tidak ada kemudian money politik, tidak ada mobilisasi, tidak ada yang hal-hal yang melanggar. Nah, itu sebetulnya hakikat dari
integritas pemilu. Betul. Dan itu dilakukan secara jujur, adil kan begitu, jujur, adil, dan orang juga orang bisa melihat artinya pelaksanaan pemilu itu juga harus transparan. Betul. Nah, ini sebetulnya kalau kita bicara sampai di sini sebetulnya mengandung pengertian bahwasannya kita sebagai Bawaslu itu harus melakukan hal-hal yang sifatnya sustainable, berkelanjutan. Betul. Misalnya saya sebut tadi politik uang. Nggak mungkin kita melaksanakan di non tahapan ini kita diam, tidak mensosialisasikan terkait politik uang, ya kan? Nggak mungkin. Karena itu harus terus disampaikan. Menurut saya harus terus didengungkan, disampaikan terus. Supaya apa? Ya supaya masyarakat itu jadi paham, jadi istilahnya orang jadi jengah, jadi oh ya ini kok disuarakan terus, akhirnya kita masyarakat terpengaruh untuk diamalkan. Dan yang lain juga. Nah ini kondisi ini juga sebetulnya Mas Waldo, dalam tanda kutip diperparah juga dengan media sosial kan gitu. Karena di media sosial hari ini itu banyak melahirkan disinformasi, ya kan? Disinformasi misalnya hoax misalnya. Itu kan sekarang itu nggak hanya hal yang kemudian tiba-tiba ada, tapi itu memang benar-benar disengaja diproduksi kan gitu. Ujaran kebencian, bahkan kalau sudah menuju ke SARA misalnya. Nah ini tugas kita sebagai Bawaslu di tengah efisiensi anggaran jadi seakan-akan jadi banyak. Kenapa? Kenapa seakan jadi banyak? Lah kita kan harus ini tugas kita nih, kita harus mensosialisasikan itu semuanya kepada masyarakat supaya nanti di tahapan pemilu yang ke depan ini masyarakat harapannya sudah memiliki sangu, sudah punya bekal kan itu. Punya bekal, oh ternyata kita harus begini, kita harus begitu, kita harus menangkalnya bagaimana, kita harus melakukan. Nah itu harapan kita kan begitu. Nah oleh karenanya ini tidak bisa kemudian dibaca kita terus ngelokro tidak berbuat apa-apa. Nah Bawaslu itu sebetulnya sudah untuk mensikapi ini sudah banyak memberikan hal-hal positif. Misalnya kita harus mentransformasi pengawasan misalnya, yang tadinya pengawasan secara struktural menjadi pengawasan kolaboratif, dan partisipatif ya, dengan partisipasi masyarakat. Itu kan sebetulnya salah satu. Nah dari sisi anggaran, efisiensi anggaran itu kan jadi kena. Kita kan tidak tergopoh-gopoh untuk meng-hire orang dan seterusnya. Tetapi kalau kita bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat, syukur-syukur masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan seterusnya, itu kan kita jadi punya bolo ini ya, punya bolo itu punya apa namanya? Punya pasukan lah punya pasukan tersendiri kaitannya untuk kepemiluan ini. Itu sebetulnya langkah yang paling mudah, yang paling murah itu begitu. Jadi saya memang sangat setuju sekali ketika Bawaslu itu mengangkat isu-isu tentang partisipasi masyarakat. Jadi kalau kita membaca partisipasi masyarakat itu kadang-kadang kita gitu kan. Tapi ternyata kalau itu dipelajari betul, itu sangat penting. Karena Bawaslu itu diajari untuk berjejaring, diajari untuk bermitra dengan stakeholder yang lain. Ini kaitannya untuk apa? Ya untuk semuanya bisa mendukung daripada kerja-kerja Bawaslu itu sendiri ke depannya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ini ada poin penting yang menarik ya, bahwa tugas pokok dan fungsi Bawaslu ya, khususnya di masa non tahapan kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua ya, bahwa khususnya Bawaslu Kota Magelang ini sudah melakukan berbagai langkah-langkah yang menitik beratkan ke kolaboratif dan partisipatif ya Pak. Nah, saya mau coba tarik nih dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa dengan keterbatasan anggaran ya Pak, yang saat ini dirasakan oleh seluruh pengawas pemilu di seluruh Indonesia, apakah prinsip ataupun konsep kolaboratif dan partisipatif tersebut bagian dari upaya Bawaslu dengan adanya keterbatasan anggaran ini untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya? Apa justru ini menjadi poin penting ketika tidak ada anggaran ini malah kualitas pengawasannya ini menurun? Saya nggak ngerti ya. Jadi munculnya pengawas partisipatif itu sepemahaman saya itu sebelum ada efisiensi anggaran, ya kan? Ya, betul. Nah, sebelum ada efisiensi anggaran. Tetapi seiring berjalannya waktu ketika efisiensi, ternyata itu juga
masuk juga Masuk kan juga. gitu. Menjadi sebuah solusi efisien, ya, Pak, menjadi sebuah solusi ketika efisiensi. Ini kan kita bicara ke depan ya. Misalnya mudah-mudahan enggak ya ini. Besok masih ada efisiensi ketika tahapan. Kan kita jadi punya bekal lah, punya solusi yang bisa untuk mengatasi efisiensi anggaran itu. Nah, padahal di awalnya menurut pemahaman saya karena ini dimunculkan ketika belum efisiensi ya ini alhamdulillah saja menurut saya kan gitu setelah dipelajari setelah itu ternyata ada kaitannya juga. Nah, tapi di lain itu Mas Waldo, tapi seiring di waktu yang sama juga Bawaslu ini kan termasuk Bawaslu Kota Magelang ini paling rajin nih. Karena kita efisiensi anggaran, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang internal gitu kan. Jangan dilupakan itu kaitannya dengan SDM juga. Nah, internal ini penting juga kan gitu. Kadang kita bosan ini terus. Tapi kalau itu kita mau sedikit ditingkatkan lagi menjadi serius begitu, itu akan bermanfaat. Dan bermanfaatnya apa? Nah, kita kan nggak mengeluarkan anggaran sama sekali untuk melakukan peningkatan kapasitas, tapi ilmunya bisa dapat kan gitu. Nah, ini kan sebetulnya yang saya sampaikan tadi justru di masa-masa non tahapan dan kita itu ada di dalam efisiensi anggaran itu justru kemudian banyak muncul inovasi-inovasi. Nah, salah satu inovasi yang sering kita lihat di media sosial di teman-teman Bawaslu yang lain termasuk Bawaslu Kota Magelang itu peningkatan kapasitas secara internal mandiri. Jadi masing-masing memberikan ilmu kepada teman-teman yang ada itu, begitu pula sebaliknya kan gitu. Ini juga jadi poin menurut saya ketika kita menghadapi efisiensi anggaran. Itu kan Pak Lodek, apalagi kita kan besok ini banyak nih ya narsumnya itu dari dari Kubu Koordif PP, narsumnya dari mana? Dari provinsi. Saya juga kemarin sudah disenggol-senggol sama Koordif PP Batang untuk jadi narasumber juga di Batang via Zoom terkait masalah misalnya pelanggaran administrasi karena kita punya pengalaman situ. Nah, ini kan bisa saling berkolaborasi juga. Kira-kira gitu. Ini poin penting Pak Ketua. Jadi dengan adanya efisiensi anggaran ini justru membuat kami ya di pengawas pemilu itu menjadi lebih kreatif ya Pak Ketua. Salah satunya membuat program-program yang non budgeter. Salah satunya disampaikan tadi kan ada penguatan kapasitas internal dengan mengundang beberapa narasumber ya baik itu di tingkat kabupaten kota ataupun tingkat provinsi dan RI ya tadi disampaikan Pak Ketua juga. Nah, ini menjadi kunci bahwa keterbatasan ini sebetulnya bukan menjadi batasan ya Pak Ketua ya. Dengan menjadi adanya efisiensi ini kita justru lebih kreatif nih Pak Ketua. Itu secara teori kan ada orang yang mengatakan gini Mas Waldo, orang kalau sekolah itu nggak dipaksa dia nggak akan bisa, nggak akan terbiasa. Tapi awal mulanya orang itu dipaksa, jadi dia terbiasa untuk sekolah. Sama orang melakukan ibadah sholat misalnya, kadang kita harus dipaksa dulu sama orang tua kita. Kalau nggak berangkat kita dimarahin dan seterusnya. Tapi setelah itu kan jadi terbiasa kita melakukan itu. Nah, kita ini terbiasa di beberapa tahun ini itu terbiasa dengan anggaran yang sempit kan gitu. Nah, untuk anggaran sempit ini tapi kita dituntut untuk melakukan kegiatan, akhirnya kita memutar otak. Salah satunya misalnya yang saya paling seneng itu konsolidasi demokrasi gitu. Setelah banyak mendapat informasi ternyata itu sangat luas banget spektrumnya kan gitu. Nggak hanya kita harus dengan orang-orang yang stakeholder kita, yang orang-orang yang memang sudah orang-orang biasa pun juga bisa. Bagian dari itu. Ketika kita ngobrol di warung tetangga atau ketika kita potong rambut kemarin yang saya sampaikan itu juga bisa jadi bahan untuk konsolidasi demokrasi sebetulnya. Nah, ini kan sebenarnya luas. Jadi yang awalnya kita anggap ini kok bebannya banyak ya kayaknya, tapi ternyata kalau sudah di bahasa Jawa ini dilakoni itu ternyata enggak bisa juga enjoy lah menjalannya. Bisa juga jalan walaupun memang kita harus jujur juga kalau misalnya tidak ada anggaran terbatas itu kita memang terbentur hal-hal yang misalnya terkait narasumber yang kemudian harus diberikan uang transport, honor dan seterusnya. Nah, ini memang bagaimana lah cara kita pinter-pinter ya dewi supaya narasumber itu mau dan
gratisan. Tapi banyak yang mau juga. Iya, mau juga. Oke Pak Ketua, kita coba lanjut ya, bahwa tadi kan sudah cukup banyak ya Pak, maksudnya dari program-program yang sudah kita buat, kita laksanakan. Apakah hal itu sebagai salah satu solusi utama Pak dalam konteks keterbatasan anggaran, tapi tetap kita produktif lah dalam posisi yang sempit ini? Iya, menurut saya itu solusi utamanya itu. Kita nggak punya solusi yang lain selain kita itu harus berinovasi. Iya. Makanya di Bawaslu Kota Magelang itu kan kita selalu dorong teman-teman untuk silakan melakukan berinovasi seperti apapun. Iya. Yang penting ada di dalam koridor itu. Misalnya tadi yang saya sebutkan konsolidasi demokrasi sudah, pengawasan kapasitas internal sudah. Terus yang sedang berjalan ini di Bawaslu Kota Magelang Saka Adiasta Pemilu kan gitu. Ini kan semuanya ini kan apa ya? Kita kan melakukan bahasa kerennya lobby terus kan gitu, supaya kita bisa dapat anggota, supaya kita bisa dapat tempat di teman-teman kepramukaan, di Kuarcap dan seterusnya. Supaya kita dapat dukungan. Namun demikian kan di sisi yang lain itu kan sangat, kalau kita bicara kemanfaatannya kan sangat besar sekali kan gitu. Betul. Misalnya contoh yang saya sebutkan yang kita sedang berjalan itu Saka Adiasta misalnya. Loh itu kan kalau saya melihat misalnya nih ya, setiap lebaran itu Saka Bayangkara itu selalu yang jaga di jalan itu kebanyakan anak-anak anggota Saka Bayangkara yang notabene saat turun ke jalan-jalan yang notabene mereka adalah pelajar SMA sama kayak kita. Nah sebenarnya kita mengadopsi itu saja kan bisa nih. Jangan, harapannya supaya nanti ketika tahapan dimulai kita juga punya kawan, punya pasukan dari pramuka, dari sarjana untuk kemudian dalam tanda kutip bisa digerakkan, dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, melakukan penyadaran kepada masyarakat dan seterusnya. Ini juga termasuk endingnya, termasuk kita mengurangi anggaran juga kan gitu. Apalagi kita ada di dalam masa-masa yang seperti ini kan gitu. Jadi semuanya bisa kena, tapi memang anggarannya sangat terbatas. Oke. Ini yang mau saya coba tarik ya Pak Ketua, berkaitan dengan Saka Adiasta Pemilu. Ini kan salah satu program prioritas nasional ya Pak. Salah satu program prioritas nasional yang memang saat ini tengah digodok, tengah dimatangkan, dan coba kita Bawaslu Kota Magelang itu mencoba untuk merekrut teman-teman pramuka. Nah, yang menjadi poin penting di sini bahwa segmentasi sasaran dari Bawaslu Kota Magelang untuk kedepannya adalah salah satunya adalah pemilih pemula ya Pak, karena di dalam pramuka ini kan banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang memang nantinya di 2029 itu akan menggunakan hak pilihnya. Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak Ketua, berkaitan dengan, coba saya tarik Saka Adiasta Pemilu. Sebetulnya untuk Saka Adiasta Pemilu ini kan tadi salah satu bagian dari upaya kolaborasi dan partisipasi ya Pak, dari segmentasi pemilih pemula. Nah, dari hal itu apakah yang menjadi poin penting Pak dari Saka Adiasta Pemilu untuk dalam hubungannya dengan proses pengawasan pemilu di 2029 mendatang Pak, sekaligus nanti menjadi ini ya upaya untuk sosialisasi promosi di sekaligus Pak, supaya teman-teman nanti yang menonton podcast ini bisa sekaligus mendapatkan informasi bahwa Bawaslu Kota Magelang ini sekarang ini lagi proses gencar-gencarnya untuk merekrut teman-teman di pramuka masuk ke dalam Saka Adiasta Pemilu Pak. Monggo Pak Ketua. Konsep pemilu di Indonesia itu kan Mas Waldo, nggak mungkin penyelenggara pemilu itu kemudian itu dikerjakan oleh penyelenggara pemilu, kira-kira gitu. Iya betul. Yang saya dengar kan melibatkan banyak masyarakat. Betul. Dan pelibatan banyak masyarakat itu sebetulnya menjadi memiliki nilai tersendiri, bahwa pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu itu memiliki nilai yang lebih baik karena keterlibatan masyarakatnya sangat tinggi. Bawaslu misalnya, Bawaslu ini kan inklusif ya kan gitu. Iya. Nah, siapapun boleh ada di Bawaslu, terbuka, membantu dan seterusnya. Karena kita inklusif. Nah, ini kemudian kalau kita
analogi kalau kita kemudian tarik lagi itu kan bisa membantu. Kalau menurut saya itu bahasa sederhananya bisa membantu tuh salah satu atau salah dua atau salah tiga tugas-tugas dari Bawaslu gitu. Yeah. Contoh misalnya untuk sosialisasi. Karena kita kan terbatas loh. Terbatas anggaran juga. Terbatas sumber daya manusia juga, ya kan? Nah, mungkin apalagi di Bawaslu Kota Magelang yang sumber daya manusianya sedikit kan gitu. Kita ngadain di pasar, yang pasar di Magelang ada 4 atau ada 3, ya pasar ini, yang pasar yang lain di waktu yang sama nggak diberikan. Tapi coba itu bisa simultan di Bawaslu muncul di pasar ini, kemudian teman-teman partisipatif yang lain misalnya jaga demokrasi itu ya kan, terus atau kemudian Pramuka Saka Adiasta itu bisa ada di tempat yang lain juga, sehingga di waktu yang sama itu menghasilkan banyak sekali orang yang dipengaruhi secara positif, orang dipengaruhi. Ini kan yang penting Mas Waldo. Jadi hari kemarin misalnya kita masih melihat saudara-saudara kita, teman-teman kita sebagai pemilih itu masih banyak dipengaruhi oleh uang, masih banyak dipengaruhi oleh janji-janji kekuasaan kan gitu. Ya kan faktanya memang begitu. Nah, sebisa mungkin hal ini bisa terbebaskan. Nah, cara membebaskannya ya memang kita nggak bisa kemudian semudah membalik telapak tangan. Apalagi kita bicara Bawaslu, khususnya di Bawaslu Kota Magelang yang orangnya hanya 18 orang kan gitu. Kira-kira itu hal yang kita bisa melakukan, tapi belum tentu hasilnya akan impactnya akan luas seperti itu, dampak luas. Tetapi kalau kita memiliki tangan-tangan yang lain partisipatif seperti itu, sekarang kan ada itu P2P di Kota Magelang kan ada juga beberapa mahasiswa. Kita sering undang mahasiswa juga, belum lagi yang zakat dan seterusnya. Harapannya ini juga akan menyebarkan virus-virus positif yang orang paling tidak satu atau dua, kita politik uang itu nggak baik misalnya. Ada muncul kesadaran itu. Kita juga harus berhati-hati untuk menyebarluaskan berita yang hoax kan gitu. Mereka dikasih tahu itu berita hoax apa enggak. Ini kan harus ada pembelajaran, mungkin nggak ada jangka panjang ya Pak Ketua ya. Itu kalau nggak ada pembelajaran ya kita mau ngomong apapun juga, teman-teman pemilih akan bilang ya saya nggak pernah dikasih tahu seperti itu kan gitu. Nah ini bumerang juga buat kita. Makanya kalau saya selalu menginginkan justru di masa non tahapan ini itu penyelenggara pemilu Bawaslu itu termasuk Bawaslu Kota Magelang itu harus rajin sebetulnya. Rajin menyambangi masyarakat, rajin membuat kegiatan yang sifatnya ya sosialisasi penyadaran itu dia. Walaupun ya ada anggaran tapi ya sedikit demi sedikit. Kita kan kalau konsolidasi demokrasi ngundangnya kan paling kalau itu kita undang kan paling cuma 3-5 orang kan gitu. Nah ini harapannya bisa nular kan. Tapi kalau itu lebih baik daripada kita tidak melakukan upaya apa-apa kan gitu, di masa non tahapan. Oke lanjut ya Pak Ketua ya, bahwa walaupun di masa non tahapan ya Pak Ketua ini kan salah satu tools yang bisa kita berdayakan ya, yang kita bisa manfaatkan adalah kan penggunaan media sosial ya Pak. Tadi disampaikan untuk melakukan sosialisasi yang memang itu tidak membutuhkan anggaran yang banyak ataupun gratis dalam hal ini ya Pak Ketua. Nah untuk di Bawaslu Kota Magelang ini Pak, sebetulnya efektivitas ataupun penggunaan media sosial dalam konteks melakukan sosialisasi baik itu pendidikan politik ataupun sosialisasi kegiatan program kita yang ada di Bawaslu Kota Magelang ini sebetulnya sudah sejauh mana sih Pak efektivitas dari penggunaan media sosial ini untuk dampak memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memang generasi pemuda ya Pak, karena kan sekarang penggunaan media sosial banyak ya Pak, mulai dari Instagram, YouTube, salah satunya podcast ini ya Pak. Nah ini sebenarnya sudah sejauh mana sih Pak efektivitas ini di tengah keterbatasan anggaran? Sangat efektif. Dan harusnya juga efektif. Kenapa saya bilang begitu? Setiap orang kan sekarang ini memiliki handphone gitu ya, di tangannya tuh ya. Kalau kita mau cek, kita baca-baca di media juga misalnya orang itu penggunaan handphone di Indonesia itu termasuk yang paling tinggi
walaupun tidak nomor satu, paling tinggi di dunia. Iya, betul. Jadi makanya pasaran handphone itu di Indonesia sangat tinggi karena memang Laris sekali, penggunanya memang luar biasa gitu. Nah itu juga hampir setiap detik bahkan gitu. Orang bangun tidur yang pegang pertama HP. kali yang dipegang kan HP-nya. Enggak lagi orang bangun tidur terus noto tempat tidur enggak, atau dia berolahraga dulu, tapi pegang HP duluan gitu. Nah ini makanya saya sampaikan harusnya ya paham. Apalagi Bawaslu Kota Magelang itu banyak memproduksi misalnya, dan harus juga wajib hukumnya untuk memproduksi tidak hanya di masa-masa di masa-masa efisiensi anggaran itu, karena itu sarana yang paling efektif. Produksi aja nggak apa-apa, itu terkait dengan pendidikan politik. Ya kalau kepengen menarik, ikuti saja tren di media sosial tersebut. Oh trennya sekarang sedang kayak yang dibuat teman-teman di Universitas Tidar misalnya bikin video pendek atau bikin POV atau apalah yang menarik. Itu kadang-kadang itu juga harus dibikin juga. Kan kita kan sering juga bikin ya teman-teman staf itu. Nah itu walaupun mungkin tidak secara langsung, kalaupun masyarakat melihat, pasti paling tidak masyarakat itu melihat, oh politik uang itu tidak dibenarkan. Nah paling tidak gitu kalau temanya itu kan. Nah harapan itu tuh sebetulnya kalau diulang-ulang kan bagus. Betul. Akan bagus. Tapi untuk pengulangan tersebut itu juga harus kita sendiri yang harus kreatif, karena kita kan yang membutuhkan untuk menyadarkan semuanya. Jadi hari ini kalau kita bicara media sosial itu sangat mutlak. Betul. Bukan hanya di Bawaslu untuk pendidikan politik, bahkan peserta pemilu pun besok ini akan banyak menggunakan media sosial untuk mempengaruhi pemilihnya untuk memilih dia. Nah ini kan yang terjadi perang media sosial tuh, di media sosial kan jadi banyak iya. Banyak. Dan kadang-kadang memunculkan hoax juga ya Pak. Ya, kadang memunculkan hoax juga yang ini yang sebetulnya harus kita jaga. Betul. Harus kita jaga, dan kita juga bisa perkuat dengan regulasi mungkin, atau perkuat dengan berjejaring itu mungkin dengan mitra dan seterusnya, supaya kita juga bisa. Kemudian kalau itu ada hoax yang nggak produktif, yang bikin kemudian nggak sehat, kemudian demokrasinya, ya itu mestinya harus di stop kan gitu. Jadi kita itu terlalu di handphone kita itu, kalau kita lihat media sosial itu terlalu banyak hoax gitu. Iya. Terlalu banyak hoax yang berseliweran gitu. Betul. Orang sekarang bahkan kasar banget, ini fotonya siapa, komennya siapa, itu yang buat saya itu takut kalau itu dibaca oleh orang-orang yang tidak memiliki literasi tentang media sosial yang baik. Itu pasti dia akan percaya. Nah itu memang harus dilawan yang gitu. Ya Bawaslu harus melawan itu dengan menggunakan media sosial juga, dengan menyebarkan virus-virus yang baik. Ini kalau semuanya Bawaslu seluruh Indonesia itu kompak untuk seperti itu, saya pikir bagus juga kan gitu. Oh hari ini temanya seluruhnya tema politik uang misalnya, hari besok temanya tentang hoax dan seterusnya. Saya pikir banyak tema-tema lah di Bawaslu sebelum nanti kita menginjak di masa tahapan. Oke Pak Ketua. Ini menarik Pak Ketua, bahwa tadi kan disampaikan Pak Ketua bahwa hoax ini kan bertebaran ya Pak Ketua. Nah, dan apalagi ketika menjelang tahapan pemilu itu hoax itu bertebaran, dan bahkan kalau memang kita mau kuliti secara lebih detail, kadangkala hoax itu menyerang Bawaslu Pak. Ya kan, secara kelembagaan hoax itu kadang mendegradasi kepercayaan publik terhadap kerja-kerja Bawaslu selama tahapan pemilu. Nah dalam konteks ini, apalagi di masa non tahapan ya Pak, di masa non tahapan, kemudian di masa keterbatasan anggaran, dengan adanya hoax tersebut sebetulnya berpotensi nggak sih Pak, kalau memang hoax itu tidak di counter dengan baik, kemudian tidak ditangani dengan baik, mampu mendegradasi kepercayaan publik terhadap kerja-kerja dari Bawaslu Pak? Iya, pastinya itu akan mendegradasi. Cuma masalahnya kan secara regulasi Bawaslu itu bisa melakukan penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran tersebut itu ketika tahapan kan gitu. Betul. Jadi permasalahannya ketika non tahapan ini Bawaslu kan jadi nggak punya kewenangan itu kan, nggak ada kan gitu. Betul. Nah padahal untuk pemilu yang sekarang ini
atau kemarin, karena pemilu kemarin itu kan disatukan ya jadi tahun yang sama. Jadi kita punya space waktu yang panjang itu untuk non tahapannya. Nah ini misalnya ada yang menyerang Bawaslu dalam tanda kutip, saya kira kalau menyerang dalam konteks itu kritik dan saran nggak ada masalah. Nggak masalah, betul. Saya kira kita harus sepakat juga kalau kita itu sebagai lembaga yang negara inklusif, kita ya juga harus menerima kritik dan tidak harus juga kita bereaktif terhadap kritik tersebut. Nah, tetapi kalau itu bentuknya mungkin hoax, fitnah begitu, nah memang kita harus salurkan itu kepada yang berwenang kan gitu. Karena ini nanti apalagi itu dinilai sudah merugikan kan gitu. Kan ada undang-undang ITE misalnya gitu. Kalau misalnya ada hal seperti itu bisa kemudian kita bisa melangkah ke sana. Namun saya kira itu hal yang terakhir ya, yang ITE itu terakhir karena itu pidana. Kita juga harus berhati-hati juga terkait dengan hal tersebut. Menurut saya kalau kita masih bisa ngempet gitu ya, atau kita masih bisa mengcounter secara bagus lewat media sosial, dia lewat media sosial, kita lewat media sosial, dikontrakan kita lawan di media sosial. Saya kira kalau itu kita masih mampu, ya nggak ada masalah juga kan gitu. Kita ada klarifikasi dan seterusnya. Karena memang sekarang dunianya begitu ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus beradaptasi. Bagi teman-teman yang staf yang teman-teman yang masih muda itu juga harus beradaptasi terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi sebetulnya nggak perlu harus dirisaukan banget kan gitu terkait dengan itu akan menjatuhkan dan seterusnya. Saya kira masyarakat banyak yang masih percaya kok dengan Bawaslu. Betul. Ya siapa lagi yang mau ngawasi kalau nggak Bawaslu kan? Iya. Kira-kira itu Mas. Oke Pak Ketua. Ini kan coba saya coba gabungkan antara adanya beredarnya berita hoax gitu Pak dengan adanya keterbatasan anggaran dan berdampak ke integritas SDM pengawas Pak, khususnya di Bawaslu Kota Magelang. Nah, dari 3 hal tersebut, baik itu adanya berita hoax, kemudian keterbatasan anggaran, dan apakah hal ini berpotensi berdampak ke integritas pengawas pemilu nggak Pak? Atau bagaimana Pak? Enggak lah, harusnya lah. Justru makanya saya di depan tadi kan kita sudah menyampaikan justru di masa-masa sekarang ini inovasi kita, daya kreativitas kita, inovasi kita meningkat lah ya. Nah, kita nggak perlu ukur sampai seberapa, tapi saya lihat itu meningkat. Gitu. Nah, khusus untuk yang yang berita-berita yang di media sosial dan seterusnya, itu yang paling penting malah kita secara SDM kita harus perkuat mereka. Jangan lupa Bawaslu Kota Magelang punya kerjasama dengan Mafindo misalnya, masyarakat anti korupsi. Mereka banyak memberikan insight-insight, masukan-masukan terkait dengan ke media sosialan kan gitu. Mereka juga bisa mendeteksi apakah ini hoax, apakah ini benar atau salah, ini fitnah dan seterusnya. Nah ini nampaknya yang justru harus kita kejar supaya nanti SDM di Bawaslu Kota Magelang itu sama-sama bisa menguasai hal tersebut. Untuk menangkal itu dia. Jadi nggak mungkin juga kita mau menangkal tapi kita nggak punya ilmunya, kira-kira gitu. Betul. Teorinya aja nggak ngerti gimana mau nangkal, apalagi teorinya aja nggak ngerti, ilmunya nggak tahu. Nah kita kok bicara mau menangkal kan gitu. Nah apalagi sekarang dihubungkan dengan keterbatasan anggaran. Nah sekarang kita sudah berjejaring MOU dengan Mafindo. Nah kenapa nggak Mafindo misalnya kita undang di satu kesempatan untuk memperdalam terkait dengan ilmu-ilmu ke media sosialan itu, supaya kita juga bisa wawasannya terbuka, literasi kita tentang media sosial juga semakin meningkat. Nah itu nanti akan berpengaruh positif kepada kerja-kerja Bawaslu. Saya kira itu. Nah ini pertanyaan terakhir Pak Ketua. Waduh. Iya kan karena udah beberapa terakhir, pertanyaan nggak kerasa kan Pak Ketua, tiba-tiba udah masuk ke pertanyaan yang terakhir ini sahabat Bawaslu. Ini yang paling kunci sih, bahwa dari obrolan kita dari awal hingga akhir ya Pak, memang yang paling penting kan adalah kita mampu menjaga kepercayaan masyarakat ya Pak. Karena kalau kita sudah kerja keras sebaik mungkin 24 jam dari siang sampai pagi lagi kan, kalau masyarakat nggak percaya kan ya percuma tuh Pak. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya yang terakhir, menjadi
kunci bahwa apa pesan kunci Pak untuk masyarakat agar masyarakat ini tetap percaya dengan hasil pengawasan sekalipun ini berada di tengah-tengah efisiensi anggaran. Ya. Mas Rivaldo, sahabat-sahabat Bawaslu yang saya hormati, sebetulnya menjawab pertanyaan Mas Valdo tadi, kuncinya hanya kita itu kalau bekerja supaya kelihatan oleh masyarakat bekerja, ya kita manfaatkan media sosial. Kan gitu. Itu kuncinya manfaatkan media sosial. Nggak mungkin kita ngomong di mic, oh saya kerjakan, nggak mungkin. Tetapi kalau kita punya media sosial yang baik, kita punya kegiatan itu selalu diupload di media sosial, diberikan caption yang kira-kira menarik gitu, foto-foto juga menarik, syukur-syukur video itu masyarakat jadi ngerti, nggak perlu kita kasih tahu, oh Bawaslu itu hari ini sedang melaksanakan ini, apa agendanya apa. Iya, oh setiap hari Rabu saya lihat kok ada misalnya peningkatan kapasitas terus kan gitu. Itu masyarakat dengan sendirinya akan terekam dengan sendirinya. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan media sosial yang kita punya, apalagi sekarang ini ya kan, di masa-masa yang sekarang ini kita mau kerja 24 jam orang nggak ngerti. Betul. Apalagi kalau nggak dipublikasi. Lah iya, kan kita cuma dapat jengkelnya kira-kira gitu. Kita kerja sampai malam, kira-kira orang bilang, "Oh, kerja apaan?" gitu. Karena dia nggak ngerti. Nggak nyalain juga orang yang bilang kayak gitu. Betul. Karena memang kita tidak publikasikan. Nah, tolong juga nanti ini manfaatnya penting publikasi media sosial. Ini karena sudah eranya Mas Waldo. Sudah zamannya yang seperti itu, ya kita harus lakukan. Coba cek di media sosial tuh, hampir semua kementerian lembaga kan menayangkan semua kegiatannya di situ kan, ya kan, termasuk lembaga kepresidenan, lembaga apa, ditayangkan semua. Itu untuk apa sebetulnya? Ya untuk masyarakat biar tahu. Ya kalaupun komentarnya itu negatif dan seterusnya, itu nomor 2 lah. Yang penting kita, oh ternyata ada kegiatan Bawaslu. Oh ada kegiatan seperti ini, kegiatan bagus, ada pramuka juga misalnya besok. Nah ini kan orang jadi ternyata kegiatannya banyak. Jadi kita tidak dianggap Bawaslu itu kalau tidak ada tahapan nggak ngapa-ngapain kan gitu. Itu sebenarnya salah satu jawaban itu. Jadi yang paling menurut saya yang paling sakti ya kita pakai media sosial itu dimanapun. Makanya kita kan sering kalau briefing itu kan sekecil apapun mohon untuk diupload kan gitu kan. Itu sebetulnya untuk itu. Kepentingan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Dan yang paling terakhir monggo Pak Ketua sampaikan closing statement ya kepada teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Mas Waldo. Sahabat-sahabat Bawaslu semuanya dimanapun Anda berada, hari ini semua kementerian, lembaga dan seterusnya itu dihadapkan pada masa yang disebut dengan efisiensi anggaran. Jadi kita semuanya juga tahu di masa efisiensi anggaran ini banyak sekali yang diefisiensi, sehingga ini berdampak kepada kegiatan-kegiatan dari kita, khususnya di Bawaslu Kota Magelang. Nah, namun demikian itu bukan menjadi hal yang kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru menurut saya, ketika kita dalam keadaan yang sempit, kita itu akan muncul ide-ide kreativitas yang menurut saya selama ini sangat luar biasa kreativitasnya. Termasuk hari ini kita ada di sini itu karena ini kan termasuk yang gratisan, termasuk yang ide-idenya muncul, kita bisa podcast di tempat yang sangat luar biasa ini di Universitas Tidar Magelang. Ini salah satu buah menurut saya dari kreativitas, walaupun kita tahu sendiri kita dalam keadaan efisiensi. Saya pikir kita harus selalu bersemangat, tingkatkan kreativitas supaya kita juga tidak terperosok ke dalam hal-hal yang stagnan saja. Jadi kita tidak bisa berdiam diri karena ke depan tantangan kita akan semakin banyak lagi. Kita tagline Mas Waldo. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih Pak Ketua atas waktu dan kesempatannya telah hadir dalam edisi podcast kali ini. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Terima kasih. Salam awas.